Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai encapsulation. Nah, kalau teman-teman tahu, encapsulation ini adalah salah satu konsep utama di dalam object oriented programming atau pemrograman berbasis objek. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan encapsulation dan juga kita akan mencapai encapsulation itu dengan method apa dan juga ada access modifier yang ada di encapsulation ini. Nah, setelah itu saya juga akan mengimplementasikan encapsulation ini di dalam kode Java sederhana yang mungkin teman-teman bisa mencobanya juga di rumah agar lebih paham mengenai konsep dari encapsulation ini. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu dan ikutin terus ya penjelasannya. Nah, di sini kita akan masuk ke penjelasannya terlebih dahulu. Jadi, encapsulation itu adalah salah satu konsep utama dalam Object Oriented Programming atau OOP yang bertujuan untuk menyembunyikan data dalam sebuah objek agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Lalu, encapsulation ini dapat dicapai dengan cara membatasi akses langsung ke data atau metode ke dalam suatu kelas. Jadi biasanya encapsulation ini dapat dicapai menggunakan access modifier. Nah, lalu access modifier ini akan saya jelaskan di next slide ya. Lalu dengan encapsulation, data dalam objek tetap aman karena hanya bisa diakses atau dimodifikasi melalui metode khusus seperti getter dan setter. Nah, getter dan setter ini juga akan saya jelaskan di next slide. Nah, supaya teman-teman lebih ke gambar, ini saya menggunakan analogi sebuah mesin ATM. Jadi seperti kita dan seperti kita saat ke ATM ingin menarik uang, kita hanya perlu memasukkan kartu, mengetik PIN, dan juga memilih jumlah uang yang akan kita tarik. Nah, apakah kita perlu tahu bagaimana mesin itu bekerja secara internal seperti menghitung saldo, lalu memvalidasi PIN yang kita masukkan, lalu juga bagaimana cara mesin itu mengeluarkan uang. Nah, itulah yang dimaksud dengan encapsulation. Nah, di dalam object oriented programmingnya itu mesin ATM ini diibaratkan sebagai kelas yang bernama ATM yang memiliki atribut, method, dan objek seperti saldo, PIN. Nah, lalu atribut itu menggunakan access modifier private. Nah, itu yang dinamakan data tersebut tidak bisa diakses langsung oleh pengguna karena dia menggunakan access modifier private. Lalu fungsi seperti cek saldo dan tarik tunai ini yang dinamakan sebagai public methods. Nah, public methods ini adalah satu-satunya cara pengguna berinteraksi dengan ATM. Nah, dan itu juga public methods itu diartikan sebagai pengguna itu dapat melihat hanya cek saldo dan tarik tunai saja. Jadi itu adalah perbedaan dari public dan private. Nah, jadi private ini jadi ketika kita menggunakan access modifier private ini, itu data seperti saldo dan PIN itu tidak bisa diakses langsung oleh pengguna. Next, jadi di sini ada 3 access modifier yang biasanya dipakai di Java. Yang pertama ada access modifier private. Jadi private itu hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri. Jadi tidak bisa diakses oleh luar kelas. Lalu yang kedua ada protected. Jadi protected ini access modifier yang bisa diakses dalam kelas itu sendiri dan turunannya atau subclass. Lalu yang ketiga ada access modifier public. Ini bisa diakses pada kelas yang sama maupun berbeda. Nah,
selanjutnya ada method. Jadi methods yang digunakan untuk mencapai encapsulation ini ada dua. Yang pertama getter. Jadi getter ini method untuk mengambil nilai dari atribut private. Setter ini method untuk mengubah nilai dari atribut private. Nah, jadi ketika kita menggunakan encapsulation itu dapat dicapai menggunakan getter dan setter. Jadi fungsi dari getter dan setter ini untuk mengambil dan juga mengubah nilai dari atribut privates itu. Nah, selanjutnya saya akan mengimplementasikannya di kode Java dan teman-teman juga boleh mencobanya di rumah ya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi BlueJ yang saya beri nama projectnya yaitu encapsulation. Lalu di sini saya akan membuat kelas baru yaitu produk. Nah, jadi di produk ini saya akan membuat dua atribut. Yang pertama itu untuk nama dari produk, lalu stok dari produk itu ada berapa. Jadi encapsulation ini menggunakan access modifier private agar dia tidak bisa diakses dari kelas manapun. Jadi kita menggunakan access modifier private string integer stock. Nah, jadi ini adalah atribut dari kelas produk itu. Yang pertama, nama produk kita memakai string. Jadi string itu adalah tipe data yang digunakan untuk teks. Lalu stok ini kita memakai tipe data integer. Jadi integer ini adalah tipe data yang digunakan untuk bilangan bulat. Selanjutnya kita akan membuat constructor terlebih dahulu, karena constructor itu digunakan untuk menginisialisasi objek atau variabel yang sudah kita tulis tadi, yaitu nama produk dan juga stok. Nah, jadi ini dinamakan constructor untuk menginisialisasi. Jadi ini kita ganti jadi jumlah produk. Nah, selanjutnya kita akan membuat getter untuk nama produknya terlebih dahulu. Jadi di sini kita membuat dua setter dan juga dua getter untuk masing-masing variabel yang sudah kita buat tadi. Di sini karena ini getter, jadi awalnya kita
kita kasih get. Jadi ini adalah inisialisasi. Jadi ini adalah penulisan untuk getter, untuk membuat getter. Selanjutnya kita membuat setter untuk nama produk. String produk. Nah, selanjutnya kita akan membuat getter kedua, yaitu untuk variabel stok. Public integer get. Lalu kita buat setter untuk stok. Selanjutnya kita akan membuat satu method lagi untuk menampilkan info dari stok, dari produk, dari kelas produk, yaitu public. Tampilkan tersedia. Nah, di sini kodenya sudah selesai. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi public string get nama produk ini adalah getter yang berfungsi untuk mengambil nilai dari atribut private. Nah, jadi karena di sini kita membuat dua atribut, yaitu nama produk dan stok, jadi masing-masing atribut itu memiliki satu getter dan juga satu setter yang digunakan untuk mengambil nilai dari atribut private dan juga untuk mengubah nilai dari masing-masing variabel tersebut.
Nah, jadi yang pertama ini untuk mengambil nilai dari nama produk. Return ini digunakan untuk karena kita menambah satu metode tambahan di sini untuk menampilkan info. Jadi di sini nama produknya dan juga stoknya tuh digunakan akan mengambil nilai atau mengembalikan nilai dari si return ini. Jadi return ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari method. Nah, selanjutnya ada setter untuk mengubah nama dari produk. Jadi ketika kita memasukkan produk yang pertama, kita bisa mengubah produk menjadi nama baru. Lalu ada getter untuk mengambil nilai dari atribut private stock. Lalu return stock ini untuk mengembalikan nilai dari methods. Lalu di sini ada setter untuk untuk mengubah nilai dari atribut private dari stock. Lalu di sini juga kita bisa, karena setter itu adalah untuk mengubah, jadi kita bisa mengubah dari stok awal menjadi stok yang baru. Lalu di sini ada metode tambahan untuk menampilkan info dari produk. Fungsi dari sistem outprint LN ini digunakan untuk menampilkan output di terminal, dan juga dia otomatis akan enter space. Nah, selanjutnya kita akan compile terlebih dahulu. Nah, jadi di sini no syntax error. Lanjut kita akan mengcompile new product. Di sini kita memasukkan produk yaitu kardus atau lem. Di sini saya jumlah produknya 20. Nah, di sini yang pertama kita bisa menampilkan infonya terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat yang sudah kita inputkan tadi, nama produknya lem, lalu stok tersedianya 20. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menampilkan outputnya yang menampilkan nama produknya lem dan juga stok yang tersedianya 20. Nah, jadi di encapsulation ini terdapat method khusus yaitu setter dan getter yang sudah kita buat tadi. Nah, ini yang jadi getter itu digunakan untuk mengambil nilai dari atribut private, dan juga setter itu digunakan untuk mengubah nilai dari atribut private. Nah, itu bisa kita ubah di sini. Jadi yang pertama kita akan mencoba mengambil nilai dari nama produk ya. Nah, di sini bisa terlihat yang kita input tadi yaitu lem. Lalu kita akan mengambil nilai dari stok yang sudah kita input tadi yaitu 20. Nah, setelah itu karena atribut kita private, jadi kita bisa mengubah dan juga mengambil nilai itu menggunakan getter setter kan. Selanjutnya kita akan mengubah nama produk dan juga stok dari produk menggunakan setter. Nah, di sini kita membuat produk baru yaitu kotak misalnya.
Selanjutnya kita akan mengubah stok menggunakan setter yang sudah kita buat tadi, yaitu 50. Di sini kita lihat lagi menjalankan method untuk menampilkan info. Nah, di sini terlihat output yang dihasilkan, nama produknya kotak, dan juga stok yang tersedianya 50. Nah, jadi itu dia fungsi dari getter dan setter di encapsulation ini. Nah, segitu aja penjelasan saya dan juga implementasinya di kode Java menggunakan aplikasi BlueJ. Nah, jadi saya ingin mengulang dikit mengenai encapsulation ini dan juga kode Java yang telah saya buat. Jadi encapsulation ini yang bertujuan untuk menyembunyikan data dalam sebuah objek agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Nah, jadi encapsulation ini biasanya menggunakan access modifier private. Nah, jadi access modifier private itu tidak bisa diakses dari luar kelas atau kelas manapun. Nah, bagaimana encapsulation itu dapat dicapai ketika kode tersebut menggunakan access modifier private. Nah, jadi encapsulation itu dapat dicapai dengan menggunakan method khusus, yaitu getter dan setter. Nah, jadi fungsi dari getter itu sendiri untuk mengambil nilai dari atribut private. Lalu juga yang kedua itu setter. Jadi setter itu untuk mengubah nilai atribut private. Nah, seperti yang sudah saya buat kodenya tadi, jadi teman-teman mungkin udah mulai kegambar ya bagaimana cara kerja encapsulation itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah sebagai bahan pembelajaran tersendiri.